Ya itu tadi kita lihat tee off dari Jonathan Xavier Hartono atau yang biasa kita akrab panggil Jojo yang hari ini memberikan kejutan ya di final round dengan melesat ke puncak klasemen. Tapi karena tadi kita udah ngeliat Jojo langsung hadir juga bersama dengan kita yaitu dari PGI DKI Jakarta Bapak Reza Rajasa. Selamat datang Pak. Terima kasih. Yang biasanya setiap hari menangani atlet-atlet di Indonesia khususnya DKI Jakarta. Iya. Terutama atlet DKI Jakarta, gimana Pak melihat? Mungkin tadi karena ada Jojo kita lihat perkembangan performa Jojo seperti apa nih? Ya. Terima kasih kawan-kawan, selamat pagi, salam olahraga, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini memang kalau kita lihat penampilan Jojo itu luar biasa, cuman seperti saya mengutip kata-kata Uke, hari belum berakhir. Jadi memang kita harus wait and see juga, banyak berdoa juga, semoga kita yakin dengan capabilities yang Jojo punya ini bisa ngerebut gitu. Jojo sendiri memang di DKI itu sudah lama, jadi saya ingin mengikuti perkembangan dia dari sebelum dia pindah ke Stanford University dan dia main di roster varsity team di sana. Jadi saya yakin lah dengan kemampuan dia untuk seal the deal pada hari ini. Ya ini menarik kalau kita melihat ya kalau orang bilang hari ketiga itu moving day, tapi untuk turnamen kali ini hari ketiga ini adalah boleh dibilang judgment day nih, judgment day penentuan di mana siapa yang akan keluar sebagai juara. Dan yang menarik adalah di sini tiba-tiba pemain asal Pemprov DKI 4 pemain melejit. Diumpanin apa Pak Ketua? Diumpanin doa Pak. Jadi begini, mungkin sedikit dan Uka juga mungkin banyak tahu nih, kadang-kadang Uka ini terlalu merendah diri gitu ya, cuman dia paham sekali di dunia. Saya memang rendah Pak. Ya. Tapi kita bergerak itu masing-masing atlet di DKI itu mempunyai periodization chartnya sendiri. Jadi mereka tahu kapan mereka naik di atas, nge-pick kapan mereka lagi posisi di bawah. Nah di bawah ini yang kita harapkan pada posisi terbawah dia bisa bermain tetap under par. Nah ini yang selalu di DKI kita jaga bahwa on their bad days mereka masih bisa menyentuh even atau under par. Nah kalau pertanyaan Uga tadi kenapa kok bisa, terakhir ini kita banyak dibantu oleh KONI DKI untuk men-trigger mindsetnya kawan-kawan ini, atlet-atlet kita untuk berada di posisi seperti hari ini atau yang dikatakan Uga tadi ini judgment day gitu ya. Jadi bagaimana caranya mereka men-start their engine, it's showtime and low perform. Nah itu yang sekarang kita lagi kencengin banget. Jadi memang lebih ke sisi psikologisnya dari mereka yang memang saat ini benar-benar dieksplor oleh Pemprov. Dan ini yang seperti kita ngobrol kemarin juga ya Jana, bahwa ya tadi juga saya sempat sebutkan bahwa secara teknis mereka sebetulnya equal. Cuman tinggal bagaimana men-trigger sisi psikologisnya mereka untuk ya seperti halnya di hari ini yang tadi disebutkan oleh Pak Reza bahwa untuk pada saat kondisi under pressure yang seperti ini bagaimana mereka bisa perform secara maksimal. Dan ini sejauh ini mereka sudah membuktikan bahwa sudah terlihat bahwa mereka sudah melakukannya dengan baik. Saya kira 2 hari kemarin dikeramasin dulu makanya sekarang bisa melejit. Iya saya pikir dimandi kembang dulu sama Pak Reza. Nah untuk yang turnamen kali ini full tim ya Pak dari DKI ikut semua? Ya, kita full tim. Jadi tim ini di roster kita roster yang akan simulasiin ke PON nanti. Ada juga layernya, layer berikutnya. Disayangkan juga Yoko, salah satu pemain senior kita di perempuan withdraw karena sakit. Yang lainnya full tim dan full energy. Nah sejauh ini persiapannya sampai di PON ini menu-menu apa aja sih Pak yang memang diberikan nih untuk atlet DKI sendiri? Kalau menu mungkin nggak ada yang extraordinary gitu. Selain kita banyak memfokuskan kepada satu energi yang sama, yaitu energi emas rata, jadi juara umum. Bagaimana caranya? Jadi memang seperti yang dikatakan Uka dan itu benar sekali. At technical level mereka semua hampir sepantar. Tapi yang sekarang kita coba bawa ke Sumatera Utara adalah bagaimana kita mempunyai nyawa sebagai tim. Saya juga pernah diskusi juga sama Uke mengenai nyawa dari tim ini yang akan membuat kita bisa sama-sama menempuh badai gitu ya. Karena olahraga ini olahraga yang sangat individual. Jadi semua masing-masing kawan-kawan itu punya why-nya gitu, strong why. Kenapa sih gue harus emas? Kenapa? Dan semua atlet kita 7 orang tersebut mempunyai why yang beda-beda. Kita harus selaraskan. Nah ini yang banyak kita kencengin dan ini yang harus kita
punya beda daripada tim-tim lain gitu. Nah jadi ini terakhir ini dan kita minta bantuan daripada KONI, daripada stakeholders, daripada PB, daripada kawan-kawan semua, orang tua, atlet dan juga coaches semuanya bersatu padu untuk memenangkan DKI di PON Sumut. Misinya jelas banget ya, seperti itu. Ini tadi sepintas sembari kita ngobrol tadi kita lihat di layar ada gambar dari Gabriel Hansel hari atau Hansel kita sebutnya. Yang hari ini yang boleh dibilang salah satu yang boleh dibilang nginjek gasnya pol-polan nih. 9 hole udah 4 under. Ini kalau tadi berbicara nyawa, ini mungkin 2 hari kemarin nyawanya ketinggalan di mana nggak tahu gitu. Tiba-tiba dapat nih nyawanya sekarang. Ini menarik nih kalau kita ngelihat apa yang dilakukan oleh Hansel di hari ini. Dan bukan hanya Hansel, ada tadi Jojo yang sekarang saat ini di atas, kemudian ada Kentaro juga yang masih bertahan di atas. Ya, kemudian ada Hansel dan juga yang menarik juga ada Luke yang hari ini juga bermain baik. Meskipun di hari pertama ya boleh dibilang agak jelek mainnya, tapi 2 hari belakangan cukup baik. Ya, makanya itu menarik untuk kita dengar tadi bahwasannya respon dari Pemprov bahwasannya mereka sudah dipersiapkan secara psikologisnya. Ini yang menurut saya penting untuk setiap atlet untuk bisa dipersiapkan. Betul, karena juga Hansel dari kemarin banyak yang menantikan seperti apa nih. Panasnya mungkin di hari terakhir. Iya, mesinnya baru panas. Mesinnya baru panas. Kenapa? Mungkin ada tanggapan? Ya, jadi memang menarik. Hansel ini memang satu individu karakter, he's a winner. Dan dia punya tekad itu besar. Dan diimbangi dengan skillnya tentunya gitu ya. Jadi untuk Hansel sendiri memang hari terakhir ini menjadi proving ground bagi dia. Dan kita ingat juga kawan-kawan mungkin tahu bahwa Hansel ini baru menang Ojau kemarin sebagai juara pertama. Saya lupa skornya kalau nggak salah 10 atau 10 under kalau nggak salah ya. Jadi memang mungkin Uke juga paham back to back win is not easy. It's mentally, it's mental. You have to be prepared gitu. Dan apalagi untuk ngejar di hari, dan saya yakin pasti sekarang Hansel dia pasti di otak dia gimana caranya dia ngejar sekencang-kencangnya ke atas gitu. Nah itu mungkin atau enggak saya rasa ya lumayan banyak ya 7 skor. Cuman yang penting adalah seperti tadi saya sampaikan dalam periodisasi table-nya masing-masing atlet kita ini harus ngepick di PON gitu. Jadi ini salah satu gauge tolak ukur mereka, gua ini di posisi apa gitu. Alhamdulillah menang gitu, alhamdulillah menang. Cuman kita harus jaga kondisi, kita harus jaga nyawa tim yang tadi saya katakan supaya bisa ke sana. Insya Allah kalau misalnya kawan-kawan lihat dalam 2 turnamen terakhir ada sedikit, ini gue di sini loh gitu. Nah itu yang mungkin kita sampaikan dari DKI. Menarik nih barusan saya baru lihat update skor sampai dengan hole ke-11, Hansel malah udah 5 under sekarang. Yes. Dan ini yang tadi saya bilang, ini satu pemain yang tadi disebutkan juga bahwa Hansel ini bukan tipikal yang mudah ngalah, memang nggak suka kalah. Anak ini nggak mau kalah boleh dibilang. Kita pernah interview itu, juga ya. Itu mentalitas yang boleh dibilang positif pada saat terutama pada saat situasi seperti ini. Jadi eager dia untuk menang itu sangat besar. Ini yang mungkin sekarang sedang dia coba buktikan bahwa nih sekarang gua gas nih istilahnya gitu. Itu yang sekarang kelihatan. Semangat juangnya tinggi ya Hansel ini ya. Dan tadi mungkin Bapak juga sempat bilang targetnya memang ponnya harus emas gitu. Tapi kalau kita lihat mungkin 2 hari kemarin kelas leaderboardnya dipimpin oleh dari Sumatera Utara. Nah ini menjadi saingan terbesar kah? Tentunya Sumatera Utara sebagai tuan rumah mempunyai advantages tertentu ya. Cuman yang kita harus lihat dalam kacamata besarnya ini adalah sesuatu yang baik antara masing-masing provinsi mempunyai atlet-atlet. Malah kita harus berpikir di provinsi what's next gitu loh. Setelah mereka PON ini apa lanjutannya. Lalu PON ini setelah emas nanti layer 2 yang bisa menggantikan seperti apa gitu loh. Nah, mungkin itu satu pertanyaan yang harus kita pikirkan bersama-sama. Cuman kalau misalnya dalam snapshot PON-nya ada DKI, ada Sumatera Utara, menurut saya ini 2 hal yang membanggakan gitu. Betul. Dan apakah mereka akan bisa bersaing satu sama lain seperti yang dikatakan Uka tadi, luar biasa persaingannya. Dan mereka itu feed of energy masing-masing. Saya tadi sempat keluar dulu sementara saya ngelihat dari cara mereka jalan, kan mereka satu flight si Jojo sama Rehan. Dan saya kenal juga karakter Rehan, mereka 2 fighter, ya, fighter terbaik yang kita punya. Jadi ini akan seru gitu ke depannya. Mereka akan pasti fit energi dari masing-masing. Iya, apalagi kalau kita bicara semua targetnya pasti emas.
Tapi sayangnya emasnya cuma ada 7 yang direbutin sekian banyak. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang seru untuk kita bisa nantikan nanti di bulan September ya. Di bulan September nanti. Tapi balik lagi, yang penting yang hari ini dulu nih kita mesti lihat nih siapa nih yang keluar juara nanti nih. Kalau Pak Reza sendiri, prediksi deh, tebak-tebakan. Tak lain dan tak bukan. Siapa? Dari DKI. Oh. DKI. Tak lain dan tak bukan. Oke Pak. Tadi Kurang mungkin netral nih jawabannya. Oh iya. DKI. Lah kalau Uka baju apa nih hari ini? Hah? Kalau saya bajunya baju sponsor. Baju Dalam arti sponsor. ngikutin warna Pondok Indah. Jadi, Kalau saya baju kru. nah kalau Ya ini baju kan? kru. Nah mungkin terakhir nih Pak, ini kan tadi mungkin Bapak sempat bilang setelah PON ini justru setelah itu yang harus dipikirkan. Nah sebenarnya untuk saat ini rencananya seperti apa? Setelah PON ini untuk atlet-atlet di Indonesia ini seperti apa target ke depannya? Ya ini banyak ya kalau untuk target-target tentunya dari fungsi-fungsi kita di pembinaan golf secara snapshot besar khususnya saya di provinsi sebenarnya harus ada kesinambungan bagaimana kita membuat panggung. Artinya kan Medco ini kan yang luar biasa sekali, ini panggung salah satu panggung terbaik di mana anak-anak kita itu bisa showcase gitu loh. Gue di sini, gue posisi kayak gini, gue bisa nembak itu. Nah ini ya panggung-panggung seperti ini harus kita buat lebih banyak lagi gitu ke depannya. Setuju. Dalam kaliber seperti apa dan jadi itu mungkin ke depannya yang harus kita lakukan dan antara provinsi dan juga PB dan juga klub-klub yang membina atlet ini harus ada kesinambungan. Pada saat mereka ditemukan sebagai bibit masuk ke provinsi, provinsi harus mempunyai tolak ukur apa keberhasilan mereka sebagai atlet di provinsi, lalu setelah itu timnas pun mempunyai tolak keberhasilan mereka sebagai PB, lalu apa nextnya? Apakah ke professional level, ini mana Uka lebih paham, lalu apa ke international level atau Asian level gitu. Nah itu yang kita dan saya mesti katakan sekarang kita berada di posisi yang baik dan kita berjalan ke arah sana. Cuman kita mesti bersabar gitu. Jangan kok nggak ada bandingkan dengan Thailand, agak susah kalau kita bandingkan dengan Thailand dan negara-negara lain. Tambahan sedikit kalau kita bandingkan dengan Thailand, kita cuma ketinggalan 20 tahun aja sama Thailand. Kira-kira seperti itu. Jadi ya gimana caranya kita bisa step on the gas untuk ngejar 20 tahun itu jadi cuma 1-2 tahun ke depan. Ini yang penting buat kita semua stakeholders itu untuk bisa sama-sama bersama-sama gaspol untuk bisa nyampe ke sana. Dari hulu sampai hilirnya hulu semuanya hilir harus atas bawah kanan kiri semua. Baiklah kalau begitu terima kasih banyak Pak Reza Terima Rajasa kasih. atas waktunya Terima sudah kasih. hadir bersama kami di sini. Menarik banget guys pembahasan kita di hari terakhir turnamen amatir bergengsi ini. Nah untuk para pecinta golf yang penasaran ingin merasakan experience nonton langsung di sini seperti apa, masih ada waktu untuk menyaksikan Champion Flight di beberapa hole terakhirnya nih. Jadi langsung saja datang ke Pondok Indah Golf Course, masih ada waktu, ayo ke sini untuk merasakan langsung seperti apa. Dan nanti pun juga akan ada live report mulai dari jam 12.30 sampai 13.30. Nah ini untuk memberikan informasi terupdate dari turnamen ini, siapa nanti yang akan menjadi pemenang, pemenang dalam turnamen ini baik dari men's division ataupun ladies division nanti akan kita lihat seperti apa. Sampai di sini perjumpaan kita dalam Golf Headline Special Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2024. Akhir kata saya Anjana Demira dan Saya Uke Hendarman. sampai jumpa tahun depan. Bye.